Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 2, bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Materinya adalah menghindari perilaku tercela. Perilaku tercela egois, bicara kasar, dan bohong. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Nah, anak-anak silahkan persiapkan alat tulisnya ya. Menghindari sikap egois. Nah, anak-anak, apa sih sikap egois itu dan bagaimana caranya untuk kita bisa menghindarinya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Sifat yang hanya mementingkan diri sendiri disebut egois. Sifat egois adalah akhlak yang tercela. Berikut ciri-ciri perilaku egois. 1. Maunya menang sendiri. 2. Tidak peduli dengan orang lain. 3. Sering menyakiti hati orang lain. 4. Tidak mau dinasehati. 5. Tidak suka menolong orang lain. Orang egois akan dibenci oleh orang lain sehingga tidak akan mempunyai banyak teman. Bagaimanakah caranya supaya kita terhindar dari sikap egois? Yang pertama, kita bisa membiasakan mengalah untuk kebaikan. Yang kedua, jauhi sifat marah. 3. Menghargai pendapat teman. 4. Mau membantu orang lain. Dan yang kelima, kita bisa berdoa agar dijauhkan dari sikap egois. Berikut ini ada uraian perbuatan sikap egois dan tidak egois. Perhatikan gambarnya. Di sana ada gambar orang yang sedang menyontek. Ketika ulangan, kita tidak boleh menyontek ya anak-anak. Nah, ada uraian perbuatannya. Agar nilai ulanganku bagus, aku menyontek pada temanku yang pandai. Bagaimana? Apakah itu termasuk sikap egois atau tidak egois? Nah, benar sekali. Tanda checklist yang ada pada perbuatan egois. Tidak boleh menyontek ya ketika ulangan. Selanjutnya ada uraian. Aku meminjamkan pensil pada temanku yang lupa membawanya. Nah, ini termasuk sifat apakah? Egois atau tidak egois? Nah, lihat ya, tanda checklist hijau berada pada kolom tidak egois. Jadi ketika ada teman yang lupa membawa pensil, kita harus meminjamkannya. Uraian perbuatan selanjutnya, aku selalu duduk di depan, tidak mau bergilir tempat duduk dengan teman yang lain. Bagaimana? Apakah ini termasuk sifat egois? Ya, benar sekali. Ini adalah termasuk sifat egois. Jadi ketika kita duduk di sekolah, maka ketika belajar kita harus mau duduk bersama siapapun. Kemudian kita harus mau bergilir tempat duduk dengan teman kita. Kemudian aku selalu bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini termasuk sifat benar sekali. Termasuk sifat tidak egois. Jadi, ketika kita mengerjakan tugas kelompok, kita harus mau bekerja sama. Selanjutnya, aku anak yang pintar, tidak mau duduk dengan anak yang bodoh. Bagaimana? Apakah ini termasuk sifat egois?
Ya, benar sekali. Ini adalah termasuk sifat egois yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus mau duduk bersama siapa saja. Perilaku tercela berikutnya yang akan kita pelajari adalah menghindari berbicara kasar. Pernahkah kalian melihat orang yang marah? Orang yang sedang marah biasanya kata-katanya menyakitkan hati, bicaranya kasar, dan suka mengumpat atau mencela. Anak yang baik selalu berhati-hati dalam bicara dan berbuat. Ia tidak mau berkata yang sia-sia. Ia selalu menjaga lisannya supaya tidak bicara kasar. Dalam berbicara, kita harus mencontoh tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah tutur kata Rasulullah ketika berdakwah kepada kaum kafir Quraisy? Apa yang menyebabkan kaum kafir Quraisy masuk Islam? Apa yang akan terjadi jika berdakwah menggunakan ucapan yang kasar? Maka orang-orang kafir tidak akan mau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita harus mencontoh tutur kata Rasulullah. Beliau tidak pernah berkata kasar. Perkataannya selalu jujur, santun, ramah, dan sopan. Mari kita baca ayat Al-Quran berikut ini. Wailul likulli humajatil lumajah. Nah, tahukah kalian ayat berapa ini? Surah apa ya? Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, ini adalah Quran Surah Al-Humajah, urutan surah ke-104 dan ayatnya ayat pertama. Allah melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata yang mencela kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar. Contoh berkata kasar antara lain: 1. Memanggil orang dengan berteriak. Nah, teman-teman, tidak boleh ya kita memanggil teman kita dengan berteriak atau dengan nada tidak sopan. Kemudian yang kedua adalah menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikan. Kemudian yang ketiga, contoh berkata kasar lainnya adalah mencela, menghina, melaknat, dan memfitnah. Terakhir, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Nah, anak-anak yang hebat, tentu kita tidak boleh melakukan akhlak tercela semua ini ya. Kita harus bisa menghindari berkata-kata yang kotor dan kasar supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasul-Nya mencintai, menyukai orang yang selalu bertutur kata yang santun, ramah, dan berkata-kata yang baik. Cara supaya kita terhindar dari berkata-kata kasar yang pertama adalah kita bisa belajar bersabar. Lebih baik diam ketika marah ya. Yang kedua, belajar berkata-kata yang sopan kepada siapapun. Yang ketiga, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, anak-anak yang hebat, ketika ada teman yang tidak baik, kita justru harus mengingatkannya. Yang terakhir, cara menghindari berkata kasar adalah
sering meminta maaf kepada orang lain saat berbicara ya. Perhatikan uraian perbuatan berikut. Jika marah, Fulan mengucapkan hewan yang najis dan menjijikan. Nah, apakah ini termasuk berkata yang baik atau berkata yang kasar? Nah, benar sekali. Ke perbuatan durhaka. Perbuatan durhaka akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Nauzubillah. Kita harus mencontoh sifat Rasulullah yang memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Jangan pernah berkata bohong ya anak-anak. Berkata bohong akan merugikan diri sendiri. Nah, ini akibat dari kita berkata bohong. Yang pertama, akan dijauhi teman. Yang kedua, tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Yang ketiga, akan mendapatkan siksa kelak di akhirat. Yang keempat, menghapus seluruh pahala kebaikan yang sudah kita perbuat. Kemudian yang kelima, akan selalu dikucilkan oleh siapapun karena orang lain tidak akan suka dengan orang yang selalu berkata bohong. Dan yang terakhir, tentu akan digolongkan oleh Allah ke dalam kaum munafik. Bagaimana cara menghindari supaya kita bisa terhindar dari berkata bohong? Yang pertama adalah yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan selalu berbicara yang jujur. Kemudian, tidak menceritakan apapun setiap apa yang kita dengar. Kemudian, bergaullah dengan orang-orang yang jujur. Berkatalah yang jujur sekalipun itu berat, karena berkata jujur adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya masuk ke dalam surga. Jadi, berhati-hatilah saat berbicara ya anak-anak. Kita tidak boleh berkata bohong kepada siapapun, terutama kepada orang tua kita. Nah, alhamdulillah untuk materinya hari ini sudah selesai ya tentang perilaku akhlak tercela. Akhlak tercelanya yang sudah kita pelajari ada perilaku tercela egois, berkata kasar, dan berkata bohong. Sekarang giliran kita untuk mengerjakan soal-soal latihan. Silakan ditulis pada buku catatan dan nanti bisa dilaporkan kepada wali kelasnya masing-masing. Silahkan soal-soalnya ditulis terlebih dahulu, kemudian dicari jawabannya ya dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.